bulan pertama. Dan saya selalu mengedukasinya begini, kehamilan itu adalah berkah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tidak semua orang bisa hamil. Dan kalau dia mengalami suatu mual muntah, dinikmati. Saya selalu bilang nikmatilah prosesnya. Karena satu waktu dia bisa aja nggak ada lagi. Dan justru dia cari, kenapa saya tidak mual muntah lagi? Karena apa? Karena setelah trimester kedua, hormon HCG sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah hormon progesteron dan estrogennya. Dan hormon yang lain. Ya, HCG sudah tidak ada. HCG itu pada trimester 1 saja. Itu teori daripada hiperemesis gravidarum. Ketika dia, biasanya faktor psikologis juga mempengaruhi, Kak. Suami jauh, suami ingin, perempuan ini kan ingin diperhatikan, iya kan? Karena perempuan itu kan layak dimengerti itu. Iya, jadi ada rasa-rasa, supaya suami saya memperhatikan. Itu faktor psikologisnya. Makanya selalu edukasinya selalu dari awal seperti itu saya katakan. Kalau dia masih muntah terus sampai kehamilan sudah aterem, ya mungkin ada yang begitu tapi cium bau-bauan aja. Tapi kalau dia masih mual muntah dengan berbagai alasan, terutama kalau makan yang berminyak-minyak, gorengan-gorengan, kemungkinan ada faktor di empedu pasien tersebut. Saya biasanya kalau sudah begitu saya USG empedunya. Biasanya saya lihat ada penebalan dinding empedu atau ada batu empedu. Kolesistitis itu bisa menyebabkan seperti orang sakit mah. Beberapa kali saya dapat pasien seperti itu. Sudah datang berobat kemana-mana. Ini bapak-bapak ini. Datang USG ke saya. Dokter, tolong USG saya. Karena apa? Ada perempuan yang seperti itu. Dia tidak hamil. Sudah pergi kemana, tidak pulih-pulih dia punya mual muntah ini. Ketika dia makan. Saya ceklah dia punya empedu. Saya tanya, ini sebenarnya harus dilakukan gastroskopi. Untuk ngecek apakah dia ada luka di lambung. Saya cek, ya sebelum ke sana oke lah, baiklah saya periksa. Saya USG dia punya dinding empedu itu tebal. Artinya ada mengalami suatu infeksi. Kolesistitis namanya. Kemudian saya lihat di empedunya itu, cairan empedunya itu ada seperti sludge gitu. Ada butiran-butiran. Harusnya empedu itu bening hitam legam. Dan ada gambaran putih, ini gambaran batu. Ketika saya berikan terapi, ini terapinya juga saya dapat dari teman-teman juga, ya teman-teman orang-orang tua. Saya cuma suruh blender itu apel hijau, pakai cuka apel, pakai garam Inggris, diminum setelah bangun pagi. Suaminya datang. Ini pas orang Batak ini. Suaminya datang ke saya. Dok, ini batu yang keluar dari kotoran istri saya. Memang dia harus keluar melalui kotoran. Dia kasih tunjuk batunya warna kehijau-hijauan tua begitu. Keluar batu empedunya. Saya bilang, puji Tuhan. Saya padahal cuma lihat saja dan saya kasih tahu orang lain punya pemberitaan juga. Jadi teman-teman juga kalau ada yang mengalami hal seperti itu, gunakanlah itu. Apel hijau, garam Inggris, cuka apel, minum saja setiap pagi. Puji Tuhan dia sembuh. Ya, jadi kalau ada yang kasus kakak seperti itu, dia mual muntah, coba tanya, apakah mual muntah ketika dia makan yang berminyak? Rubah pola makannya, jadi rebus-rebusan. Minyak goreng mahal, nggak usah pakai gorengan-gorengan. Rebus-rebus saja. Dan itu terjadi. Jadi dalam satu praktek saya biasanya melihat secara holistik, karena saya diajar secara holistik berpikir. Holistik itu artinya saya lihat secara helikopter view, karena Objin Sos itu bercerita tentang dari hulu ke hilir, bagaimana sih ceritanya. Bahkan saya tanya bagaimana hubungan suami istrinya. Karena itu berdampak semua. Kalau situasi rumah tidak nyaman, maka jiwa dari orang itu pun tidak akan nyaman.
damai dalam hidupnya juga tidak nyaman gitu. Ya, coba nanti kakak perhatikan apakah dia berhubungan dengan makanan. Kalau berhubungan dengan makanan, coba kakak kasih tahu aja seperti itu. Pergi ke dokter penyakit dalam, suruh USG empedunya. Ya, atau dia gastroskopi, ada masalah apa di lambungnya. Karena cerita untuk hamil untuk mual muntah sampai persalinan itu sebenarnya tidak boleh tidak terjadi. Itu pasti ada masalah lain. Kalau dia mual muntah, pasti ada urusan dengan lambung dan bagian daripada yang untuk metabolisme daripada minyak-minyak tadi. Kira-kira begitu jawabannya, Kak. Oke? Sah? Sah. Ada lagi? Silakan. Baik, terima kasih. Dari awal INC itu tensinya normal saja dok, tetapi pada saat melakukan pemeriksaan. Oh, itu tensi tadi ya? Oh, saya belum jawab. Belum ya? Itu tadi. Oh iya, 1 iya. Pada saat dilakukan protein urin, dia +1 atau +2 dok. Apakah itu dikategorikan preeklamsi atau bukan? Tadi kan pengklasifikasian saat ini preeklamsi hipertensi dalam kehamilan itu dibagi atas preeklamsia dengan tensi. Yang jelas preeklamsia itu harus umur kehamilan di atas 20 minggu. Kalau sebelum 20 minggu itu disebut dengan hipertensi kronis. Biasanya pada ibu-ibu yang sudah usia 35 tahun ke atas itu mengalami hal seperti itu. Lebih dari 20 minggu ini disebut dengan preeklamsia. Kalau tensinya 140/90. Oh, normal tensinya. Tapi protein uri, nggak ada hubungan itu. Dasar patokan kita adalah tensi untuk itu. Tadi kakak bilang, kenapa dia nanti normal-normal aja? Itu yang disebut dengan late preeklamsia. Munculnya ketika dia mau melahirkan. Pada kehamilan 32 minggu, 34, atau bahkan pada saat mau melahirkan. Tetap kita cek berapa tensinya, protein urinya bagaimana, trombositnya bagaimana. Dia klasifikasi ringan atau berat. Kira-kira tetap ikut kita punya klasifikasinya. Manage-nya juga sesuai dengan klasifikasi tadi. Bisa ya, Kak? Ada yang begitu, ada. Betul ada. Saya juga banyak mengalami hal seperti itu. Ya, kalau tensi tinggi ya tetap kasih obat hipertensinya. Ya, nifedipin sudah cukup. Dan pemberian nifedipin sebelum makan. Ingat, sebelum makan, bukan sesudah makan. Efektivitasnya jauh lebih baik sebelum makan. Tapi jangan diberikan sublingual, akan menyebabkan tensi itu turun sekali dan bisa berdampak kepada bayi. Tidak baik. Oke? Ada lagi? Ada yang bingung? Nona? Nona kah atau Nonya? Nonya, oke. Wih, jauh ini ya. Dok, ini dari saya, ada pasien ibu hamil, dia waktu dia masih hamil, dan ibu masih normal dan baik-baik saja. Nah, setelah ibu waktunya bersalin, sedang melahirkan, ibu bersalin, pasti 1 jam, ibu waktu dia dihamil dok, dia tekanan darah normal. Setelah dia melahirkan 1 jam itu tekanan darah ibu 190/110. Dia kenapa dok bisa pasiennya begitu? Nah, karena di pedalaman dok obat di sana terbatas, kami memberikan terapi cuma katopril saja dok. Katopril cuma kami selalu pantau, tapi dia turunnya dari 190 turun 170/110 begitu dok. Itu kenapa bisa begitu ibu hamil ibu dan ibu nifasnya dok begitu. Terus yang kedua dok, apakah ini ada ibu hamil? Dia dia mau menghamil begitu dok. Terus dia bertanya, bidan, saya pengen hamil tapi dia hemoroid.
Tapi lalu kalau seandainya dia dok nanti dia hamil terus melahirkan, dia bisa normal dok atau seksio begitu dok. Baik. Terima kasih dok. Mau lihat orang Batak kah atau? Oh iya. Kedengaran dari logat Baik, untuk hipertensi sama saja jawabannya. Bisa saja terjadi postpartum, bisa terjadi. Aduh. Sebentar Halo. Iya, sabar sebentar Iya, makasih. Iya, jadi hipertensi itu bisa saja terjadi, apalagi ketika orang mengejan, itu tensi itu meningkat. Maka butuh observasi. Kalau tensinya tinggi 190/110 misalkan, ya cek lagi urinnya gimana, proteinnya positif atau tidak. Kalau tidak ada proteinuri, berarti dia ada faktor yang lain tidak, trombositnya bagaimana. Kalau tidak ada pemeriksaan itu, ya kita anggap saja transien hipertensi. Suatu perubahan tensi yang diakibatkan ketika dia mengejan begitu. Sambil diobservasi, kalau masih menetap begitu dalam 2 jam, ya kasih obat hipertensi. Pilihannya nifedipin. Nifedipin saja kasih, oral. Captopril ya bisa juga. Ya, tetapi dampak captopril ini bisa menyebabkan efek batuk-batuk biasanya. Ya. Kasih saja ya tetap sambil diobservasi ya. Kemudian apakah seorang ibu ingin hamil kemudian ada hemoroid? Apa penyebab hemoroid? Makan lagi kan, makanya saya bilang kalau makannya banyak yang ampasnya, ngedennya itu yang menyebabkan tekanan intra-abdomennya kuat, anus itu jadi melebar ke bawah. Bagaimana supaya tidak terlalu mengganggu ini? Ya makannya tadi bubur Manado. Kembali lagi ke situ, pepaya, apel. Dan jangan lama di toilet sambil jongkok begitu pegang HP. Itu sampai setengah jam, 1 jam di situ nunggu saja. Sambil dia, sampai kapan datangnya ini? Itu bisa menyebabkan tekanannya itu tinggi, perut itu jadi turun. Jangan lama-lama di toilet. Itu, ya. Saya kalau ke toilet itu, karena saya makan seperti yang saya katakan tadi, tidak lama. Paling 5 menit saya sudah toilet. Saya kalau pegang HP, hati-hati, ini jangan sampai lama. Kalau sudah pegang HP di toilet, itu bisa lama. Mau buka Facebook, buka Instagram, buka TikTok lagi yang zaman sekarang itu banyak sekali gaya yang apalah. Semua ada di media sosial sekarang kan. TV kan tidak laku sekarang berita-berita apa. Yang laku tuh TikTok sekarang. Iya toh? Atau YouTube. Itu orang yang buka sekarang. Di YouTube itu banyak sekali informasi, saya sudah lihat. Jadi siapa yang punya data, bukalah YouTube untuk belajar. Di situ ada Hoxi. Hoxi itu kumpulan saya. Untuk Himpunan Obstetri Ginekologi Obstetri Sosial. Obstetri Ginekologi Sosial. Lihat Hoxi Surabaya yang begitu aktif mengupload tentang informasi kehamilan. Bagaimana untuk, ini juga penulisan ini buku KIA ini. Ya, jadi tolong teman-teman dalam mempersiapkan itu, pesan saya tadi sudah berapa ya? Take home message. 1. Data ini untuk pencegahan preeklamsia, kemudian pemberian aspirin sama kalsium, kemudian makan tadi. Ya. Apalagi pesan saya tadi? Gizi tadi. Pokoknya itulah yang saya harus pesankan, dan penggunaan partogram. Saya yakin kalau kalian bekerja dengan sepenuh hati, dengan mengandalkan Yang Maha Kuasa, berpikir bahwa pelayanan kita kepada sesama adalah seperti melayani Yang Maha Kuasa, maka saya yakin kalian akan mendapatkan berkat-berkat dari Yang Maha Kuasa. Berkat itu bukan cuma uang, percaya saya. Suamimu setia, itu berkat. Kalau suamimu punya 01, 02, 03, itu tidak berkat. Walaupun kau banyak uang, tetapi tidak damai hidupmu.
Sakit batin kan? Iya. Jadi jangan pikirkan uang itu adalah berbanding lurus dengan kedamaian. Tidak, banyak orang kaya tidak bisa tidur. Dia harus minum obat tidur supaya dia tidur. Saya yang penting saya sudah letakkan kepala saya pasti tidur. Kalau saya tidak bisa tidur berarti pikiran saya banyak. Pikiran saya lompat-lompat, monkey mind namanya. Orang yang tidak bisa tidur pasti pikirannya banyak. Kalau mau tidur enak, kamu fokus. Kamu doa kepada Yang Maha Kuasa. Dan kau bilang, saya mau tidur Tuhan, tolong berikan istirahat yang cukup. Tapi jangan lupa kasih bangun besok ya, bilang. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, masih ada. Terakhir ya. Atau masih ada lagi Nona? Oh iya, 2 terakhir, oke. Ya, ada lagi, 3 lagi, Maya lagi ternyata. Oke, sah, tidak apa-apa, gratis. Baik, perkenalkan nama saya Junita dari Puskesmas Jaya. Ini ingin saya tanyakan dok di diskusi. Ini kan viral tentang persalinan tiup-tiup. Nah, dari Persalinan apa? dengan cara tiup-tiup dok. Apa itu? Tarik napas sakit. Nah, kalau menurut dokter, apakah itu efektif atau tidak ya? Persalinan tiup-tiup. Normal, ditarik napas. Siapa yang tiup? Maksudnya ini pasiennya. Waduh, saya belum lihat pula TikToknya. Nanti saya lihat TikToknya dulu ya. Iya. Aduh, saya ketinggalan. Jadi itu partus normal yang menggunakan sebenarnya adalah pengalihan, hipnoterapi. Kalau hypnobreathing itu bisa, iya. Jadi kita dialihkan pikiran kita, selalu saya katakan, proses persalinan itu berdasarkan buku selalu ada nyeri. Tidak ada yang cerita tidak nyeri. Cuma ada orang yang bisa menghipnotis orang.